Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Iren. Selamat malam teman-teman Universitas Mercu Buana. Kami dari kelompok 8 mempresentasikan tugas besar 2 dari dasar-dasar komunikasi digital yang membahas strategi keterlibatan digital konsumen pada saat ini. Untuk selanjutnya, saya ingin memperkenalkan nama saya Ardian Ramadan. Kemudian ada anggota kelompok kami yaitu Afrisha Rafrelian. Yang kedua ada Linda Rizky Amelia. Yang ketiga Indri Lestari. Dan yang keempat ada Andri Suheri. Untuk pendahuluan, keterlibatan digital konsumen berfokus pada interaksi perusahaan dan konsumen melalui berbagai platform digital yang bertujuan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, sehingga meningkatkan brand awareness, loyalitas, kepuasan konsumen, dan untuk mendorong penjualan dari bisnis tersebut. Juga dapat memanfaatkan untuk menganalisa customer feedback sebagai strategi untuk pengembangan produk atau jasa. Jadi keterlibatan digital konsumen ini menjadi elemen yang sangat penting dalam strategi pemasaran perusahaan yang berdampak pada kelangsungan kinerja bisnis pemasaran yang berkelanjutan. Pada laporan yang kami buat ini, kami akan membahas strategi keterlibatan digital konsumen yang diterapkan oleh dua perusahaan dengan kategori industri yang berbeda. Learningnya atau pembelajarannya untuk menganalisis strategi yang diterapkan, dampak terhadap objektifnya, dari masing-masing perusahaan serta rekomendasi untuk tren strategi pemasaran yang akan datang. Boleh di next. Ini ada Hara Wedding. Hara Wedding Organizer itu merupakan sebuah bisnis dari PT Kreasi Abadi Jaya Tama. Mereka berdiri dari tahun 2015. WO ini berprofesi menjembatani kebutuhan konsumen yang fokus terhadap customer middle up, dan target audiens mereka adalah 25 tahun sampai 45 tahun. Memiliki konsep pernikahan mengutamakan budaya tradisional dan internasional. Konsumen ini di cover di area Jakarta dan Bali. Digital engagement strategi, Hara Wedding menjalani strategi marketing dengan menargetkan sasaran konsumen dengan segmentasi pasar yang ditargetkan mulai dari meningkatkan keterlibatan konsumen loyal maupun calon konsumen. Nah, mereka melakukan menggunakan Facebook dan Instagram, yaitu Meta Ads. Dengan pilar konten yang difokuskan yaitu edukasi, portfolio, dan promotion. Activity campaign. Activity campaign dari Hora Wedding sendiri adalah memberikan berupa potongan hingga 25% periode tertentu yang dilakukan melalui promosi berbayar di Meta Ads, sehingga bisa lebih spesifik menargetkan calon konsumen yang difokuskan ini dan dapat memberikan reason to believe calon konsumen untuk direct to call action terintegrasi melalui landing page di WhatsApp call center untuk informasi lebih lanjut terkait dengan jasa yang diberikan oleh Hara Wedding. Nah, di sini ada impactful of digital strategy. Nah, mereka itu melakukan UGC, User Generate Content. Bisa dilihat dari sebelah kanan ada best post, yaitu paid and organic. Jadi mereka melakukan berbayar dan mereka juga ada organiknya di mana customer bisa langsung direct. Insight-nya itu dari mereka increase growth. Contohnya dari bawah, mereka sampling dari Agustus September, mereka melakukan pertumbuhan dengan beberapa metode pilar konten dengan uji coba A/B testing yang dijalankan untuk mengetahui ketertarikan dan keberhasilan konsumen. Lebih banyak tentang servis yang dijalankan, juga wedding package yang ditawarkan. Dampak yang dilakukan juga terkait dengan iklan berbayar yang dilakukan Hora Wedding, yaitu tujuannya adalah meningkatkan exposure service jasanya. Jadi di sisi lain dia juga bisa meningkatkan secara awareness-nya terhadap target audiensnya, dilihat dari demografi, minat, perilaku, serta geografisnya. Kemudian dampak lainnya adalah optimalisasi dari strategi pemasarannya untuk bisa meningkatkan traffic pengunjung ke ads tersebut. Jadi di sini ads yang dilakukan bisa menjangkau calon pelanggannya dari berbagai tempat. Dan ini pun juga bisa mempermudah secara proses evaluasi marketing dan bisa dapat menarik perhatian orang ataupun bisa mendapatkan respon dari audiens tersebut dari keberhasilan melalui ads berbayar dengan metode buying database, yaitu conversation WA yang dilakukan oleh Hora Wedding. Kemudian strategi ini selain dari database tersebut bisa juga meningkatkan secara engagement rate terhadap pelanggan yang menggunakan jasa service Hora Wedding. Ini, perusahaan kedua kita akan membahas Masno Group, adalah produsen speaker terkemuka di Indonesia. Selama 40 tahun menyediakan produk berkualitas dan selalu berinovasi, menciptakan tempat tidur berkualitas dengan merek Spring Air, Therapeutic, Comforta, dan Superfit. Therapeutic hadir dikenal dengan inovasi yang fokus pada kesehatan. Comforta menawarkan produk berkualitas dengan desain yang menarik dan juga harga yang terjangkau. Masino Group menggunakan strategi digital keterlibatan digital dengan website official yang terintegrasi dengan WhatsApp call untuk memudahkan sales untuk direct komunikasi. Sosial media Instagram dilakukan untuk menganalisa segmentasi dan target pasar. E-commerce sebagai sarana
membantu konsumen memudahkan pembelian. Tentunya strategi digital ini dapat membantu Masindo Group untuk terus berimprovisasi serta berinovasi. Activity sosial media. Beraktivitas konten campaign dari sosial media, konten terapeutik melakukan kegiatan event golf karena segmentasi yang produknya berfokus pada pria atau wanita dengan status sosial menengah ke atas. Bekerja sama dengan influencer yang memiliki pesona healthy dan active lifestyle. Comforta mengikuti tren sosial media melalui berbagai promo online dengan penukaran langsung ke store atau event. Spring Air memanfaatkan berita viral di mana ada salah satu pengunjung mall melompat dan terselamatkan karena mendarat tepat di atas kasur Spring Air. Impactful of digital strategy by Masindo. Dari aktivitas konten campaign yang menggunakan event oleh Spring Air mendapatkan engagement sebanyak 6.571 akun. Di mana di dalamnya ada 230 yang menyukai, 22 komentar, dan 22 share. Kemudian konten campaign yang bekerja sama dengan influencer, dilihat total engagement-nya sekitar 115.000 pengguna, di mana di dalamnya ada 8.000 yang like, 200 yang komentar, 1.300 yang membagikannya, dan 210 yang memasukkannya ke dalam koleksi. Oke, lanjut untuk analisis perbandingan. Dari yang pertama adalah untuk perusahaan jasa Hora Wedding. Nah, di sini mereka menggunakan pilar kontennya, yaitu tadi disebutkan ada edukatif, portfolio, promotion, dan juga konten-konten organiknya untuk bisa meningkatkan awareness-nya terhadap brand. Yang kedua adalah melalui program loyalitasnya dengan berbagai kegiatan online ataupun offline. Dengan melakukan metode buying-nya itu boosting konten untuk bisa mendapatkan data base-nya lebih spesifik lagi sesuai dengan target brand-nya. Kemudian untuk perusahaan produk bedding set dari Masindo Group, mereka sudah melakukan berbagai macam promosi produknya, baik itu melalui website, iklan online, influencer, marketing, ataupun beberapa konten visual lainnya. Yang kedua adalah mereka melakukan juga e-commerce untuk bisa memberikan kemudahan dan berinteraksi melalui penjualan dengan melakukan kegiatan live stream. Yang ketiga adalah program diskon dan penawaran kerjasama melalui merchant-merchantnya, baik itu melalui bank, leasing, distributor, ataupun toko peralatan furniture. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan media sosial ini sebagai sarana yang tepat untuk bisa berpromosi ataupun berinteraksi terhadap pelanggan. Yang kedua, konten yang mereka gunakan pun juga relevan terhadap produknya, disesuaikan dengan USP masing-masing serta disesuaikan juga dengan minat konsumennya dan bisa berimpact terhadap konversi terhadap penjualannya ataupun salesnya. Yang ketiga, melalui program loyalitasnya terhadap konsumen-konsumennya dengan melakukan diskon-diskon yang menarik melalui konten-konten kerjasama dengan influencer. Kemudian yang keempat adalah di sini mereka juga mencoba menganalisis untuk bisa menjawab beberapa kebutuhan pelanggannya dan terus bisa berinovasi ataupun berimprovisasi untuk menyesuaikan terhadap tren produk. Nah, dari faktor keberhasilan kedua perusahaan ini, artinya mereka sudah sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumennya dengan berbagai keunggulan ataupun uniqueness dari masing-masing produk ataupun jasa mereka. Nah, kalau kita lihat dari faktor kegagalannya, ini masih terhambat dari sisi adaptasi dengan tren saat ini, yaitu integrasi terhadap tren digital ataupun teknologi. Mulai dari AI ataupun artificial intelligence, ataupun augmented reality dan virtual reality. Nah, di sini sebenarnya bisa memberikan secara interaktif agar para konsumennya bisa mencoba beberapa produk secara virtualnya. Ataupun juga kurang pemanfaatan dari sisi sosial e-commerce-nya, seperti TikTok, Shopee, ataupun Tokopedia, yang bisa menjadi channel penjualan yang lebih efektif diminati oleh konsumen. Baik, bisa dilihat dari analisis yang sudah kami rangkum, pada digital marketing seperti website atau e-commerce harus menggunakan chatbot dapat membantu admin untuk menjawab pertanyaan secara umum, ataupun penggunaan media sosial lainnya yang sedang hype saat ini seperti TikTok, membuat konten dengan mengikuti tren pada saat ini sesuai dengan objektif brand yang akan difokuskan. Digital marketing perlu lebih spesifikasi mengarahkan strategi yang lebih inovatif seperti penggunaan AI untuk personalisasi konten atau augmented reality, AR untuk memberikan pengalaman interaktif. Perlu dipertimbangkan dan disesuaikan tren saat ini terhadap pada produk atau jasa seperti pemasaran berbasis data, seperti segmentasi demografi, perilaku konsumen, dan preferensi, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi terhadap sales dan pengamanan data pelanggan. Dengan pemanfaatan bekerjasama dengan influencer bisa membantu untuk produk atau jasa berkolaborasi dalam campaign untuk memberikan konten. Salah satunya, memberikan konten giveaway untuk bisa memperluas keterlibatan follower untuk mempergunakan produk dan jasa. Oke, baik. Untuk kesimpulannya,
Secara umum, strategi keterlibatan digital bagi perusahaan jasa atau produk dengan memanfaatkan media sosial untuk berpromosi dan memberikan pengalaman interaktif kepada pelanggan perlu terus berinovasi dan berimprovisasi. Hal ini penting agar strategi pemasaran yang diterapkan menjadi lebih terukur. Selain itu, perusahaan juga perlu mewaspadai persaingan pasar yang semakin ketat pada saat ini, terutama dengan cepatnya perkembangan teknologi pemasaran saat ini, karena jika hal ini tidak diimbangi dengan sumber daya yang potensial serta perhatian terhadap regulasi dan keamanan data konsumen, perusahaan bisa tertinggal dalam persaingannya. Mungkin itu saja presentasi pada malam hari ini dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.